إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kepada Allah kita panjatkan dengan memperbanyak ucapan tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berpesan, yaitu pesan yang utama dalam setiap khutbah Jumat, agar seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid ini, di tempat salat ini, bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Hadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Jadilah hamba yang takut kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah. Laksanakan perintah Allah dan jauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bertakwa? Rasul mengatakan bertakwalah dimanapun kamu berada. Takutlah kepada Allah ketika kita sedang berjual beli dengan seseorang. Takutlah kepada Allah ketika kita sedang akad transaksi dengan seseorang. Takutlah kepada Allah ketika kita berada di tempat kita mencari rizki. Takutlah kepada Allah ketika kita berada di tempat-tempat umum, di sana ada maksiat, ada yang dilarang oleh Allah. Takutlah kepada Allah di tempat-tempat tersembunyi yang tidak dilihat oleh manusia jika kita bermaksiat. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, taubatlah kepada Allah kaum muslimin. Syi'ta am abait, suka atau tidak suka, kita akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah, kembalilah kepada Allah, takutlah kepada Allah, tuluslah, ikhlaskan menyembah Allah yang telah menciptakan kita dari setetes air mani. Taatlah kepada Allah kaum muslimin, tunduklah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan hanya takut kepada Allah ketika kita berada di dalam masjid, saat majlis ta'lim kita tunjukkan ketaatan kepada Allah, tetapi ketika keluar dari masjid dan majlis ta'lim, maksiat di hadapan kita, dengan mudah kita masuk ke dalam maksiat itu. Takwalah kepada Allah. Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung dan berjaya. Wattaqullah, bertakwalah kepada kalian, kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa dibukakan oleh Allah jalan pintu keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan Allah bukakan pintu jalan rizki yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Takwa kepada Allah
adalah inti dari kehidupan ini kaum muslimin. Maka bertakwalah kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tema kita adalah tentang ikhlas dalam berkurban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kurban adalah ibadah menyembelih hewan untuk Allah. Alhamdulillah, Allah syariatkan ibadah kurban. Dengan ibadah ini kita mengerti, kita faham bahwa hewan itu disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kurban kita faham bahwa hewan itu makhluk Allah, disembelih dengan cara yang Allah ajarkan, di waktu yang Allah syariatkan, untuk tujuan yang Allah syariatkan, dengan cara yang Allah syariatkan. Kita faham bahwa hewan disembelih dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena banyak manusia yang menyembelih bukan karena Allah. Ada manusia yang menyembelih karena ingin diberikan sesajen kepada dewa dan sesembahannya. Ada yang menyembelih karena ingin menjadi penyangkal dari kejahatan menurut keyakinannya. Dia sembelih kepala kerbau, disimpannya di sebuah pondasi tanah untuk keamanan bangunannya. Ada yang menyembelih hewan yang lain, diambil darahnya untuk keamanan ini dan itunya. Ada yang menyembelih hewan tertentu dengan jenis tertentu, dengan warna tertentu. Semua dilakukan bukan karena Allah, bukan karena penciptanya. Ada juga yang menyembelih hewan karena niat ingin berjualan, itu tidak masalah. Ada juga yang menyembelih hewan karena ingin berbagi-bagi daging di luar Idul Adha, itu tidak masalah selama disembelih karena Allah. Tapi ada yang masalah, yaitu orang-orang yang menyembelih hewan-hewan kurban bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di zaman jahiliyah mereka menyembelih kurban, menyembelih hewan bukan karena Allah. Mereka menyembelih hewan karena berhala-berhala mereka, disembelih di dekat berhala mereka. Kemudian darahnya dioleskan kepada patung-patung atau berhala mereka sebagai persembahan kepada berhala tersebut. Kemudian dagingnya diambil sebagian dan diletakkan di depan berhala tersebut. Ini sebuah perbuatan yang dicela dalam Islam, perbuatan yang salah. Ada manusia-manusia yang salah dalam berbuat terhadap hewan-hewan yang Allah syariatkan untuk dikurbankan. Bahkan kaum muslimin, ada lagi manusia yang Allah ciptakan sebagai hamba yang mulia. Ada manusia yang tidak mau menyembelih hewan disebabkan dia menganggapnya hewan itu adalah binatang yang suci, benda yang suci, makhluk yang suci. Tidak mau disembelih, bahkan disembahnya oleh mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan adanya kurban kita faham, janganlah kalian menyembelih kecuali karena Allah. Dengan adanya ibadah kurban kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Allah. Bahkan sampai menyembelih pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Allah tidak akan sampai kepadanya atau tidak mendapatkan dari hewan kurban kalian, kata Allah, darahnya dan dagingnya. Tidak sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketulusan, keikhlasan, penyerahan diri, ketaatan kepada Allah, bahwa saya menyembelih karena Allah. Saya berkorban karena Allah, bukan karena makhluk yang lain, bukan karena fulan dan fulan, bukan karena terpaksa, dan bukan karena kebiasaan ramai orang berkorban saya ikut berkorban. Saya berkorban karena perintah Allah, di waktu yang Allah syariatkan, dengan cara yang Allah syariatkan, dengan anjuran yang Allah syariatkan. Saya lakukan lillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat sejarah kurban, sejarah itu adalah dari Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Inti dari pelaksanaan sembelihan Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, intinya adalah mereka berdua berserah diri kepada Allah. Allah berfirman, "Falamma aslama," ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah, berserah diri untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih, Ibrahim menyembelih anaknya, mengorbankan, mengeluarkan yang dicintai untuk Allah. Artinya Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya.
Kita tidak diminta menyembelih anak, kita diminta menyembelih hewan. Kita diminta untuk lebih mencintai Allah daripada uang yang kita keluarkan 3,5 juta, 5 juta untuk beli hewan kurban. Kita diminta oleh Allah, buktikan cinta Anda, keluarkan harta Anda untuk sembelih hewan atas nama Allah Azza wa Jalla, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dulu mereka berkurban, Nabi dan para sahabat berkurban langsung dengan hewan kurbannya. Ada yang memiliki hewan kurban sendiri, mereka mengambil dan menyembelih dengan tangan sendiri. Kemudian semakin ke sini, tidak semua kaum muslimin punya hewan kurban, maka mereka beli kurban, tidak memelihara hewan tapi beli. Saat mereka memelihara, saat mereka beli hewan, masih terasa ruh bahwa dia ingin beribadah kurban. Kemudian maju lagi zaman, sampai pada zaman kaum muslimin tidak bisa menyembelih sendiri, kaum muslimin tidak bisa menguliti sendiri, kebanyakannya seperti itu. Maka terjadilah perpindahan ibadah kurban. Yang tadinya mencari hewan sendiri, sekarang tidak lagi berhubungan sang pengkurban dengan hewannya. Dia hanya memberikan uang cash, diberikan kepada panitia, ini uang cash untuk saya berkurban. Maju zaman semakin maju lagi, maka cara kurban semakin berkembang lagi. Cukup menyerahkan tanda bukti transfer dari rumah, dia sampaikan, saya sudah transfer. Ruh kurban menjadi hilang, seolah-olah kurban hanyalah patungan sedekah saja, seolah-olah kurban hanyalah transfer saja. Dia tidak berpikir, dia kurang menghayati bahwa kurban adalah sebuah penghambaan kita kepada Allah, sebuah keikhlasan kita kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Saya keluarkan dana ini untuk membeli hewan ya Allah, yang saya niatkan disembelih untukmu ya Allah. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah wahai Muhammad untuk Allah Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah juga untuk Tuhanmu, sembelih untuk Allah. Sehingga dengan kita niatkan kurban, kita ikhlas karena Allah, kita masukkan dalam hati bahwa saya mentransfer ini karena Allah. Dengan itu bedalah kita dengan orang-orang yang menyembelih hanya dengan adat dan kebiasaan. Dengan itu kita telah menyelisihi, telah mengikrarkan bahwa kita tidak setuju dengan pengorbanan-pengorbanan atau dengan penyembelihan yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, ibadah kurban adalah ibadah yang meluruskan cara pandang manusia. Ada manusia yang salah dalam memandang hewan, salah dalam cara melihat bagaimana untuk apa disembelihnya hewan. Diluruskan oleh Allah dalam Islam dengan ibadah kurban. Dengan itu kita faham, ternyata hewan disembelih itu atas nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruh innahu huwal ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan setulus-tulusnya rasa takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal, jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kenapa Allah sampaikan demikian? Jangan kalian wafat meninggalkan muka bumi ini kecuali berserah diri Islam kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi saat ini kita Islam, besok kita dalam keadaan murtad atau kafir. Bisa jadi hari ini taat, besok tidak taat. Pertahankan ketaatan dan keislaman kita agar kita wafat dalam keadaan iman dan Islam. Bertakwalah kepada Allah kaum muslimin. Di antara takwa kita kaum muslimin, lakukanlah ibadah kurban. Lakukanlah ibadah kurban. Belum tentu ibadah ini akan datang pada tahun yang berikutnya kepada kita. Bisa saja umur kita mendahului, lebih dulu wafat daripada ibadah kurban yang akan datang. Berkurbanlah. Nabi berkurban selama 9 tahun. Setiap tahun beliau berkurban. 9 tahun di Madinah beliau berkurban. Dari awal disyariatkannya sampai beliau wafat, setiap tahun beliau berkurban. Beliau pernah berkurban untuk dirinya sendiri dan umatnya dengan 2 ekor hewan kurban. Beliau juga pernah membelikan hewan kurban untuk istrinya. Beliau juga pernah membagi-bagikan hewan kurban. Dan di tahun terakhir beliau hidup,
beliau berkurban atau menyembelih dengan 100 ekor unta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan lagi dirasa bahwa mengeluarkan dana kurban adalah mahal. Persembahkan itu untuk Allah. Cintai Allah daripada hartamu. Buktikan, keluarkan dana untuk anta berkurban lillah, bukan karena siapa-siapa. Semoga Allah memberkahkan rizki kita, hidup kita. Allah memberkahkan segala-galanya yang kita miliki dengan ibadah kurban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma aftah lahum fathan qariba. Allahumma ahlik wa qatil al-yahuda qatla azizin muqtadir. Allahumma aqtul al-yahuda qatla azizin muqtadir. Ajilan ghayra ajilin ya rabbal alamin. Ya qawiyyu ya matin. Ya jabbaru ya azizu ya akramal akramin. Allahumma dammirhum tadmira ya rabbal alamin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله